Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat dalam memperbanyak ibadah, utamanya pada bulan puasa ini, adalah sebuah kemuliaan yang besar. Apalagi di saat kebanyakan orang tidak peduli dengan amal soleh, bahkan membenci orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Saat sebagian orang seakan telinganya tersumpal jika berjamaah di masjid atau mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Orang-orang yang rela menahan lapar dan dahaga untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, saat sebagian orang tanpa malu menghisap rokok di pinggir jalan atau di tengah jalan. Orang-orang yang tergerak menginfakkan, mensedekahkan, memberikan zakat hartanya kepada sebagian orang, saat sebagian yang lainnya juga dengan menggenggam erat-erat hartanya seakan tidak rela serupiah pun lepas dari genggamannya. Orang-orang yang tekun membaca dan menghafal Al-Quran, saat sebagian orang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk menonton acara tak bermanfaat di televisi. Itulah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang unggul, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Namun, walaupun demikian, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku amal soleh dan para pegiat ibadah. Sebab satu hal penting itulah salah satu yang akan menentukan diterima atau tidaknya amal kita, meskipun itu baik. Faktor penentu bermanfaat atau tidaknya amal kita, faktor penentu apakah amal yang akan membuahkan kita di surga ataupun di neraka. Faktor yang terpenting itu adalah ikhlas menjalankan ibadah dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan agama yang lurus. Ikhlas adalah ruh atau nyawa sebuah amalan
Sehingga amalan atau ibadah yang kosong dari keikhlasan bagaikan jasad yang tidak bernyawa alias bagaikan bangkai. Pantaskah kita mempersembahkan bangkai kepada Rabbul Alamin? Tentu tidak. Maka perhatikanlah keikhlasan kita akan ibadah yang setiap hari kita lakukan, akan amal perbuatan yang setiap hari kita jaga. Seharusnya tidak kalah besar dibandingkan dengan perhatian kita juga, dengan semangat juga kita dalam beribadah. Perhatian, niat, ikhlas kita sebelum beramal, ketika beramal, atau sesudah beramal. Maka semua kuncinya adalah tergantung pada keikhlasan kita. Meskipun niat sangatlah penting dalam menjalankan ibadah, tetapi keikhlasan juga jauh lebih penting daripada menjalankan ibadah itu sendiri. Sebelum beramal yang baik, apapun itu, coba cek dulu niatnya kita. Apakah kita sudah ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Ya, apabila belum, maka rapikan dulu niat kita. Setelah itu mulailah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal yang dimana bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syariat Allah, syariat Islam, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang beramal, awasi terus niat kita. Sebab setan berusaha keras untuk merusakkan keikhlasan kita. Bila niat yang awalnya sudah ikhlas, tengah-tengah beramal mulai melenceng, maka luruskanlah kembali, murnikan kembali, dan teruslah dalam perjuangan mengawal keikhlasan dengan niat yang hati yang tulus. Sesudah beramal, waspadalah. Waspada munculnya perasaan ujub, perasaan bangga diri, perasaan ria, perasaan ingin dipuji terhadap segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Sebab penyakit-penyakit hati tersebut bisa merontokkan, bisa menghancurkan, bisa memusnahkan pahala yang sudah didapatkan oleh seorang hamba. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa tanda-tanda dari orang yang ikhlas? Ya, ikhlas itu letaknya ada di dalam hati, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Akan tetapi para ulama telah menjelaskan bahwa keikhlasan itu keberadaannya bisa dirasakan melalui tanda-tanda yang terlihat. Apa saja tanda-tanda yang terlihat tersebut? Yang pertama adalah perilakunya sama ketika sedang sendirian atau ketika dilihat oleh orang lain. Ya, apabila dia pergi sholat, maka apa yang menjadi tingkah lakunya itu sama antara dia sholat berjamaah dengan sholat sendiri, sama pada saat dia kerja bakti maupun dia membersihkan halamannya sendiri, sama. Tanda yang pertama ini adalah tanda orang yang ikhlas, yaitu perilaku yang sama sekali ketika sedang sendirian atau kepada orang lain tidak ada benarnya. Apabila saat dia sendiri menjalankan ibadah sholat, entah itu sholat sunnah maupun sholat wajib, maka perilakunya akan sama dengan pada saat dia menjalankan sholat di masjid. Tidak akan mencari muka, tidak akan mencari sesuatu yang di mana penilaian manusia. Dan disitulah letaknya dari keburukan kita dalam beramal ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuhsinu wattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna qadir. Yang artinya, apabila kalian berbuat baik, apabila kalian bertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Kisah dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa dahulu ada seorang ahli ibadah yang setiap tahunnya selalu berangkat haji atau menunaikan ibadah haji, dan istimewanya ia berangkat haji dengan berjalan kaki. Luar biasa, subhanallah, tabarakallah. Menempuh ribuan kilometer sehingga orang banyak berdecak kagum dengan semangat dia dalam beribadah tersebut. Saat dia pulang ke rumah, suatu malam dia sedang berbaring beristirahat. Tiba-tiba dia oleh seorang ibu. Ibunya kehausan ingin minum segelas air. Maka sang ibu pun meminta tolong kepada anaknya, si ahli ibadah. Ahli ibadah itu mau bangkit dari tempat tidurnya, rasanya berat. Padahal dapur cuma jarak 11 meter saja. Kemudian dia merenung, kenapa saat aku berhaji atau menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki dengan jarak ribuan kilometer. Kaki terasa ringan untuk dilangkahkan, sedangkan malam ini aku hanya berjalan beberapa meter. Kaki sangat berat. Ada apa dengan kaki ini? Dia merenung, kemudian dia menemukan ternyata selama ini dia semangat kakinya begitu ringan dengan berjalan pada ribuan kilometer. Karena selama ini banyak mengharapkan pujian, banyak dilihat orang, banyak yang berdecak kagum terhadap ibadahnya. Adapun pada malam ini, tidak ada satupun yang melihat dia. Tidak ada satupun yang memujinya, sehingga kaki ini terasa berat untuk melangkah walaupun hanya beberapa meter saja. Saat itulah dia tersadar ternyata ibadah besar yang dia lakukan belum sampai pada tahapan keikhlasan. Memang sudah dia jalankan dengan baik, tetapi keikhlasan belum sempurna. Yang kedua, apabila dia dipuji atau dicela, dia tetap beramal soleh. Dia dipuji, dihina, dicaci, sama saja bagi dia tetap beramal soleh. Karena semata-mata dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda seorang ikhlas atau tidak dalam beramal soleh, ketika dia dipuji, dia tetap beramal. Namun ketika dia dicela, dihina, tetap juga beramal. Seorang yang beramal saleh kemudian ternyata tidak satupun yang memujinya, lalu berakibat dia berhenti untuk beramal soleh. Ini tandanya niat dia belum sempurna. Dia belum menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dicari adalah pujian dari manusia. Yang dicari adalah supaya orang mengaguminya. Bukan karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan salah satu karakter atau salah satu ciri khas calon penghuni surga. Apa itu calon penghuni surga? Yaitu calon penghuni surga adalah mereka yang gemar berbagi makanan yang dia sukai, berbagi makanan favoritnya, berbagi makanan kesenangannya. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan kalau di perang, dan kepada orang yang membutuhkan. Ya, apalagi pada bulan puasa ini, tentunya ya pada bulan Ramadan ini tentunya sangat diperlukan sekali amalan-amalan ibadah di mana kita bersedekah kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada orang-orang yang sengsara dalam hidupnya. Kemudian berbagi makanan itu harus semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Insan ayat 9 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mencari balasan dari kalian. Maksudnya dari manusia.
Dan kami juga tidak menunggu ucapan terima kasih dari kalian atau dari manusia. Tidak mengharapkan balasan dari manusia dan tidak mencari-cari atau menunggu pujian, rasa terima kasih dari manusia itu sendiri. Itu saja yang saya bisa berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.